Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Uli ya, tapi kali ini dalam mata kuliah atau mata praktikum dasar-dasar penelitian ya. Kemarin sudah dijelaskan pada pertemuan pertama ya bahwa akan ada 5 bidang untuk PKM. Nah, salah satunya adalah PKMK atau PKM kewirausahaan. Sebenarnya ada 5 tadi ya, tapi di sini saya akan lebih dalam menjelaskan tentang yang kewirausahaan saja. Banyak sekali keuntungan dari PKMK ini ya, karena kalau misalkan terpaksanya nanti tidak lolos di PKM atau PKMK gitu ya, proposalnya nanti bisa dilanjutkan ke KBMI. Proposal KBMI dengan hibah dari KBMI ya, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia, atau bisa juga ke PCTA dari Dikpora dan lain sebagainya ya. Sebenarnya keuntungannya masih banyak sekali ya. Selain kalau wirausaha itu ya meskipun nggak dapat hibah pun sebenarnya masih bisa dilanjutkan usaha tersebut ya. Seperti itu. Jadi di sini Bu Uli akan fokus ke PKMK atau kewirausahaan. Nah, sebelum masuk, apa sih kewirausahaan itu? Ya, dalam bahasa Inggris kita sering menyebut entrepreneur. Nah, atau kalau kewirausahaan entrepreneurship. Gitu ya. Apa itu? Nah, merupakan proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Nah, visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Nah, yang bagi tertarik kewirausahaan ini pasti dia punya ide yang inovatif dan cara apa ya, dan dia akan mencari peluang ya. Jadi mencari peluang dalam bisnis atau kewirausahaannya tersebut. Nah, kira-kira peluang apa sih yang kekinian atau yang bisa menjadi daya tarik gitu ya. Nah, hasil akhirnya nanti penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Nah, jadi wirausaha itu harus mempunyai cara berpikir yang berbeda dari manusia pada umumnya ya. Karena mereka harus mempunyai motivasi. Nah, ini. Jadi jangan sekali gagal kemudian dia langsung putus asa ya. Nah, di sini harus punya motivasi, kemudian panggilan jiwa. Nah, panggilan jiwa tentang wirausaha, tentang bisnis harus menjadi orang yang semangat dan lain sebagainya ya. Kemudian persepsi dan emosi yang sangat terkait dengan nilai-nilai, sikap dan perilaku sebagai manusia yang unggul. Nah, seperti itu. Jadi, dia berperan sebagai pemimpin juga di situ ya. Jadi, dia yang mengambil keputusan juga. Berbeda ketika kita menjadi karyawan ya. Nah, ini kita harus bisa mencari peluang, mempunyai motivasi dan lain sebagainya ya. Itulah wirausahawan atau entrepreneur. Kemudian kita masuk ke PKMK atau PKM kewirausahaan. Nah, tujuannya yaitu untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komoditas unik serta merintis kewirausahaan yang berorientasi pada profit. Nah, salah satu poin dari kewirausahaan adalah berorientasi pada profit ya. Namun, hal ini lebih mengutamakan keunikan dan kemanfaatan komoditas usaha. Nah, jadi selain itu juga harus unik dan bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, kenapa harus diteruskan ya? Buat apa? Seperti itu. Nah, pelaku utamanya yaitu nanti kalian sebagai mahasiswa. Nah, pihak lain seperti pembimbing, seperti kampus itu atau mitra ya, itu hanya sebagai faktor pendukung ya. Topiknya nanti tidak dibatasi untuk kewirausahaan atau PKMK ya, tapi sedapat mungkin dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Nah, ini ya. Jadi sekarang ini kan modelnya daring ya karena pandemi ini ya. Jadi online ya. Nah, ini yang kira-kira kekinian kemudian bisa digunakan saat pandemi atau dimanfaatkan saat pandemi, kemudian berguna bagi orang banyak. Nah, itu akan menjadi daya tarik tersendiri gitu ya. Nah, apalagi yang hubungannya dengan COVID ya atau dengan corona, itu nanti mungkin bisa menjadi faktor unik dalam penilaian juga ya. Kemudian judul hendaknya tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku. Kalau singkatan untuk menarik ya, jadi kayak misalnya nama produk itu kan biasanya kadang disingkat ya, dan itu suatu nama yang unik ya, itu nggak apa-apa ya. Tapi
jangan singkatan yang tidak baku, dalam hal ini adalah kalimat yang tidak baku gitu ya. Dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata ya. Jadi jangan terlalu panjang ya. Nanti malah hanya lihat judulnya aja udah nggak dibaca lagi gitu ya. Jadi yang penting judul itu adalah menarik, eye catching gitu ya. Jadi membuat seseorang itu pengen membaca apa sih di dalamnya, penasaran apa sih isinya, seperti itu. Nah, kemudian tentang PKM-nya. Nah, tadi sudah ya, jadi komoditasnya itu bisa berupa barang atau jasa. Jadi nggak hanya barang gitu ya. Nanti apa aja sih barang, jasa itu seperti apa ya? Nanti akan Bu Ili jelaskan setelah slide ini ya. Jadi bisa berupa barang, bisa berupa jasa, dan selanjutnya merupakan salah satu modal dasar mahasiswa dalam berwirausaha dan memasuki pasar. Nah, jadi hendaknya tidak menjadi kompetitor produk sejenis yang merupakan penghasilan masyarakat. Nah, ini karena kita inginnya apa sih? Inginnya salah satunya adalah bermanfaat ya, terutama bermanfaat di masyarakat gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memotivasi dan membuka peluang bagi mahasiswa ya, nanti bagi kalian untuk menghasilkan karya yang kreatif, inovatif sebagai bekal wirausaha. Nah, jadi bagi kalian yang kreatif, nah ini nanti akan terbukti ketika kalian mengajukan proposal PKMK. Nah, kemudian PKMK nanti diharapkan dapat menjadi cikal bakal kemunculan produk usaha di Indonesia sebagai karya mandiri bangsa. Nah, jadi para wirausahawan muda. Nah, ini tidak hanya berguna pada saat ini, pada saat kalian studi di Poltekkes, tapi bisa juga nanti setelah lulus kalian mengembangkannya, kalian tetap konsisten ya. Nah, kalian tetap kreatif. Nah, nanti bisa selain hanya digunakan sebagai PKM, nanti bisa dilanjutkan sebagai usaha sendiri juga ya. Syukur-syukur punya banyak karyawan juga ya. Jadi bisa membuka lapangan pekerjaan. Ruang lingkupnya apa? Nah, biasanya yang paling banyak itu kan kuliner ya. Yang memenuhi kriteria sebagai berorientasi profit itu biasanya kuliner. Tapi tidak menutup kemungkinan dari usaha yang lain ya. Jadi dia mengutamakan si PKMK ini mengutamakan solusi tantangan intelektual yang mendasari lahirnya komoditas usaha baru dan unik. Nah, baru dan unik. Bisa dengan ATM boleh ya, tapi dia kan baru, walaupun amati, tiru, modifikasi, tapi dia sesuatu yang baru juga dan unik ya. Nah, kemudian jangan lupa dia merupakan hasil jelmaan penguasaan iptek dari mahasiswa. Kemudian luarannya atau yang mau kita dapatkan, yang mau kita lihat luarannya itu apa sih? Jadi nanti ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, kemudian produk usaha, bisa barang atau jasa komersil ya. Nah, ini contoh komoditas PKMK. Bisa berupa produk, bisa berupa jasa atau layanan. Produk itu bisa berupa barang baru. Kemudian bisa berupa modifikasi dari suatu produk, misalnya hanya dimodifikasi rasa gitu ya, atau yang biasanya original, ayam geprek original gitu ya. Nah, kalian tambahkan misalkan rasa durian atau saus durian, saus nangka. Itu sesuatu yang baru, hasil modifikasi, misalnya seperti itu. Kemudian novel, komik, animasi. Nah, banyak sekali, masih banyak yang lain ya. Jadi novel, komik, animasi itu juga berupa produk ya, atau video atau apapun itu ya. Nah, kemudian layanan atau jasa berupa IO atau WO. Nah, ini yang suka make up artist. Jadi yang suka dan pinter make up itu ya, kan sekarang banyak ya yang jasa seperti itu yang diinginkan, bisa untuk wisuda dan sebagainya. Nah, keunikannya itu diambil, keunikan dari proposal itu, jadi yang menjadi pembeda dari yang lain gitu ya, atau konsultan atau guru privat. Nah, seperti itu. Jadi jasa pun bisa, nggak hanya produk berupa barang ya. Nah, apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, mulai dari draft proposal. Nah, draft proposal ini akan membantu mempermudah pembuatan proposal yang resmi. Jadi nanti kalian membuat draftnya dulu sebelum proposal resminya. Kemudian pikirkan latar belakang usaha. Kenapa?
Nah, baiklah saya lanjut ya tentang apa saja yang perlu dipersiapkan ya. Tadi sedikit terpotong ya. Nah, saya lanjutkan apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk PKMK ini ya. Jadi asik ya. Maksudnya banyak sekali yang dipersiapkan, tapi ini cukup cukup menggugah daya kreativitas kita, kemudian cukup membuat kita apalagi sih kemudian yang perlu dimasukkan ke sini. Terus apalagi sih yang ide-ide baru apa sih yang bisa untuk memodifikasi dari produk yang lama ini. Nah, seperti itu ya. Nah, yang pertama yaitu mulai dari draft proposal. Tadi sudah ya, jadi dari sebelum proposal resmi ya, itu lebih baik memulai dulu dari draft proposal. Nanti akan membantu mempermudah pembuatan proposal yang resmi. Kemudian yang kedua, pikirkan latar belakang usahanya. Nah, kenapa tertarik untuk membuat produk atau jasa yang akan dijual itu? Jadi, untuk memastikan prospek usaha yang akan dijalankan menjanjikan dan belum ada pesaingnya. Nah, itu yang utama. Karena belum ada pesaingnya berarti kan dia novelty atau dia terbarui atau yang baru. Seperti itu ya. Meskipun dia modifikasi nggak apa-apa. Asal dia adalah sesuatu yang baru. Dengan adanya modifikasi, dia menjadi sesuatu yang baru. Nggak masalah ya. Kemudian yang ketiga, hitung berapa modal usaha yang diperlukan. Nah, di sini bedanya dengan PKM yang lain. Di PKM kewirausahaan ini kalian perlu menghitung modal usaha. Kan nggak mungkin juga ya kita mempunyai usaha dan endingnya rugi. Karena di sini poinnya adalah profit ya. Salah satunya memang profit oriented, selain juga harus produk yang bermanfaat ya. Nah, dengan adanya perhitungan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk memulai usaha, maka akan diketahui berapa sih anggaran biaya yang nantinya akan dihabiskan. Biayanya itu nanti banyak sekali. Kalian juga harus menghitung BEP, ROI, tapi jangan pusing. Nanti banyak sekali referensi tentang menghitung laba rugi, tentang menghitung analisis keuangannya, seperti itu ya. Bisa dari biaya produksi, biaya sewa, pemasaran, gaji, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Kemungkinan nanti kalian kalau usaha sudah berjalan atau sudah banyak order dan lain sebagainya kan harus menggaji ya, karena kan kalian juga nanti akan kuliah gitu ya, dan dengan berbagai kesibukan, jadi pastinya meminta bantuan orang lain atau sebagai karyawan, dan itu ya wajib kita gaji. Seperti itu dimasukkan juga, kita perhitungkan juga, itu berupa modal juga gitu ya. Kemudian yang keempat, jelaskan lebih tentang produk atau jasa Anda. Nah, jadi tampilkan secara detail gambaran produk atau jasa yang akan kita jual atau yang akan kita ajukan tersebut. Nah, baru nanti dapat dinilai apa produk atau jasa tersebut memberikan prospek yang baik bagi bisnis yang dijalankan atau usaha yang dijalankan. Kemudian menarik pembeli nggak sih? Menarik masyarakat nggak sih untuk membeli atau menggunakan jasa tersebut gitu ya. Nah, nanti bisa berupa bahan baku pembuatan barang yang dijual, cara penggunaannya, kegunaan barang tersebut ya. Jadi harus manfaat gitu ya. Kemudian, nah ini adalah poin penilaian proposal PKMK. Jadi nanti sebelum kalian mengupload proposal untuk diajukan ke PKMK ya, atau diajukan ke PKM, nanti lihat poin-poin penilaiannya. Jadi nanti kalian munculkan itu di proposal kalian. Jadi terdiri dari kreativitas, termasuk gagasannya unik dan bermanfaat. Unik tapi nggak bermanfaat, ya kan sia-sia juga ya. Nah, kemudian keunggulan dari produk atau jasa tersebut, ini bobotnya lumayan, 25% ya, satu poin ini 25%. Yang keunggulan juga 25%. Nah, kemudian peluang pasarnya 20%. Kemudian potensi program, potensi perolehan profit, dan potensi keberlanjutan usaha. Jadi, usaha itu harus berlanjut. Jadi, nggak cuma harus berhenti sampai situ selesai. Itu namanya bukan usaha ya. Kemudian penjadwalan kegiatan dan personalia lengkap, jelas, waktu dan personalianya sesuai. Kemudian penyusunan anggaran biaya harus yang lengkap, rinci, wajar dan jelas peruntukannya. Jangan yang lebay juga ya, wajar aja, karena nanti
tim penilai itu juga tahu mana yang wajar, mana yang berlebihan. Nah, ini adalah skornya. Jadi nanti kalian ketika membuat proposal PKMK, lihatlah poin penilaian ini, munculkan itu ya. Nah, ini adalah salah satu judul PKMK Poltekkes BSI yang lolos tahun 2018 kemarin, miliknya Mbak Indah Pramesti Utari. Nah, ini adalah yang mau lulus tahun ini ya. Judulnya Inovasi Pengolahan Bekatul menjadi Camilan Zimmermann Crepes yang ramah bagi penderita diabetes. Di sini ada keunikan, dia mengolah bekatul menjadi camilan. Itu sesuatu yang baru. Kemudian dia juga bermanfaat. Di mana manfaatnya? Yang ramah bagi penderita diabetes. Nah, unik dan bermanfaat dan baru ya kan. Nah, kemarin dapat pendanaan 8 juta ya. Nah, ini adalah foto-foto dari Mbak Indah kemarin ya. Ini Zimmermann Crepes, saya sudah coba beberapa kali, enak ya. Dan dan si Indah ini juga melanjutkannya menjadi KTI-nya dia, tapi dia mengusungnya ke penelitian. Jadi kandungan serat dari Zimmermann Crepes ini, Zimmermann Crepes. Nah, kemudian ini foto-fotonya ini ketika dia di beberapa workshop ya, pameran dan lain sebagainya. Nah, ini contoh judul yang lolos pendanaan PKMK dari karya mahasiswa di institusi atau di universitas yang lain ya. Silakan nanti bisa untuk menjadi gambaran ya. Kira-kira judul apa ya, atau tema apa sih yang diambil? Sebenarnya sekitar kita mungkin banyak ya, cuman kita kadang saking banyaknya jadi bingung gitu ya. Nah, nanti silakan bisa dibaca-baca dulu ini yang lolos pendanaan PKMK. Tapi bukan dari institusi kita, ini bisa untuk menjadi gambaran ya ini. Nah, seperti itu. Nah, ini ada beberapa, nanti kalau mau search juga banyak, yang lainnya masih banyak lagi ya. Sebenarnya ini sederhana, simple. Konsepnya itu simpel sebenarnya, cuman memang ada keunikan, kebermanfaatan di situ ya. Jadi yang membuat orang itu ketika membaca judul itu tertarik untuk membaca lebih lanjut ke dalamnya. Nah, nih masih banyak lagi yang lainnya. Nanti silahkan kalau misalnya masih pengen punya inspirasi, search aja lagi, yang lain masih banyak ya. Nah, nanti kalian bisa dengan metode ATM juga amati, tiru, dan modifikasi ya, seperti yang pertemuan kemarin sudah kita bahas. Nah, seperti itu ya. Nah, baiklah, seperti itu yang dapat Bu Uli sampaikan ya untuk PKMK. Tetap semangat dan silahkan mencoba untuk mengajukan proposal PKM. Mau apapun itu, mau 5 bidang itu, silakan mencoba ya. Dan saya yakin kalian pasti akan mendapatkan ide yang luar biasa dan banyak ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.